ketika Patrick Kluivert gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, itu otomatis menutup pintu dia untuk lanjut sebagai pelatih dari timnas Indonesia. Itu yang cukup saya sayangkan, kita tidak akan melihat lagi kiprah dari seorang Alex Pastur yang menurut saya ini memiliki kapabilitas untuk bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert. Ketika pertandingan uji coba di September ke pertandingan ronde 4, itu menurut saya sebuah blunder dan sesuatu yang harus dibayar mahal dengan gagalnya kita tampil di Piala Dunia 2026 berkat dari eksperimen yang gagal tersebut. Kriterianya pelatih yang berpengalaman, pernah menangani tim nasional, menurut saya itu salah satu poin kunci, dan pelatih yang memiliki rekam jejak pernah memenangi ruang ganti. Nama yang menarik saya rasa pelatih yang sebenarnya kalau kata orang ada tapi nggak Asia-Asia banget. Kabar baru dari sepak bola tanah air, saudara. PSSI resmi mengakhiri kerjasama begitu ya dengan Patrick Kluivert. Setelah sebelumnya kita melihat begitu bahwa Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 usai kalah dari Arab Saudi dan juga Irak. Nah, terkait dengan berakhirnya begitu ya cerita Patrick Kluivert dengan timnas Indonesia, saya akan coba diskusikan dengan Rizal Pahlevi, pengamat sepak bola. Mas Rizal, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Reno. Apa kabarnya Kabar juga? Kabar baik juga, Mas Rizal. Soal Patrick Kluivert nih, tentu saya yakin Ya, Mas Rizal udah baca juga gitu yang tadi medsos, tadi berita gitu ya. ya. Pertanyaan saya gini, sebelum saya tanya sudah tepatkah hal ini, saya pengen tanya gini, sudah terprediksikah hal ini terjadi, Mas Rizal? Kalau untuk terprediksi, jujur dari saya pribadi sudah expect ketika Patrick Kluivert gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, itu otomatis menutup pintu dia untuk lanjut sebagai pelatih dari timnas Indonesia untuk selanjutnya atau bahkan menyelesaikan kontrak dia yang sampai 2027 ya. Hmm. Tapi kalau untuk gerbongnya juga disepakati untuk selesai juga, itu menurut saya yang lebih mengejutkan Mas Reno. Jadi kalau untuk Kluivert out-nya saya rasa sudah tepat, tapi kalau Hmm. untuk beserta jajaran yang dicabut juga, bahkan sampai di level kelompok umur juga dipastikan mereka sudah tidak bersama lagi, itu yang menurut saya cukup mengejutkan untuk bisa diterima bagi saya sih. Oke, sudah terprediksi dan sudah tepat untuk Patrick Kluivert ini sendiri ya. Kalau untuk Ya, jajarannya, kenapa tadi Mas Rizal bilang kurang cocok, kurang sepakat deh? iya, kalau untuk jajarannya kayaknya saya merasa masih ada beberapa nama tuh yang saya harapkan itu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert nantinya ya. Contohnya Hmm. seperti Alex Pastur, karena menurut Hmm. saya dia adalah pelatih yang memiliki kapabilitas untuk memimpin suatu tim, dan dia juga memiliki reputasi yang sangat baik ketika menangani tim-tim di level kasta kedua Liga Belanda maupun di kasta tertinggi Liga Belanda ya. Dan dia juga Hmm. lebih fleksibel dalam segi menerapkan taktik karena rekam jejak dia membuktikan kalau dia bisa tampil dengan dua formasi sekaligus Mas Reno ya. Kadang dia Hmm. menggunakan 4 back dia nyaman, tapi dia juga bisa menyesuaikan dengan tampil dengan 3 back. Jadi menurut saya itu yang cukup saya sayangkan, kita tidak akan melihat lagi kiprah dari seorang Alex Pastur yang menurut saya ini memiliki kapabilitas untuk bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert. Oke, sehingga Anda sebenarnya berharapnya Patrick Kluivert out, Alex Pastur yang mengisi kekosongan sementara ketika Kluivert ini out dari timnas itu ya, berarti ya. Betul, Hmm. betul Polanya seperti begitu Mas Reno. polanya Mas yang Mas Rizal baca, pola kalau misalkan Kluivert yang memainkan pola strategi, Pastur yang memainkan pola strategi, ada beda banget gak sih rasanya? Kalau untuk perbedaan ya tentunya kita tidak bisa melihat banyak itu ya, karena Hmm. mau gimana pun Pak Hasto kan juga hanya sebagai asisten pelatih ya, dan segala Yap. sesuatunya keputusan akhir ada di pelatih kepala. Jadi menurut saya itu yang perlu kita soroti gitu, bagaimana ketika bersama Patrick Kluivert memang identitas permainan kita untuk menyerang sudah cukup kelihatan gitu, terbukti ketika Hmm. pertandingan menghadapi Bahrain, habis itu menghadapi China, habis itu di pertandingan menghadapi Irak kemarin contohnya juga kita intensi ketika menyerang tuh sebenarnya bagus gitu. Tapi Hmm. ada banyak hal juga yang saya rasa tidak bisa dikembangkan ketika bersama Patrick Kluivert. Kita tidak bisa lupa bagaimana game menghadapi Australia itu kan kita di game membuka kalah telak ya Mas Reno ya dengan Hmm. Hmm. skor Hmm. lima Hmm. satu. Jadi menurut saya kesalahan-kesalahan telak itu juga tidak bisa kita pungkiri, itu berkat instruksi dari pelatih juga. Jadi menurut saya sudah tepat sekali langkah seperti ini. Memang ada hal yang ditingkatkan bersama Patrick Kluivert, tapi masih banyak kebocoran dan menurut saya langkah untuk memberhentikan Patrick Kluivert sudah sangat tepat di titik ini. Apa yang Mas Rizal lihat peningkatan itu terjadi di era Kluivert? Dari segi peningkatan tentunya dari segi lini depan ya. Tentunya kita tidak bisa
pungkiri juga kehadiran Ole Romani itu menjadi pembeda banget di era Patrick Hmm. Kluivert ini, Mas Reno. Terbukti Hmm. ketika kita kualifikasi ronde 3 di pertandingan-pertandingan sisa ketika bersama Patrick Kluivert, gol yang bisa kita distribusikan itu murni hanya berasal dari seorang Ole Romani saja. Jadi dari segi lini depan tentunya ada angin segar dari segi penyelesaian, walaupun masih ada kritikan juga dari saya ya, bagaimana Hmm. ketika lawan game Bahrain kita bisa mencetak gol dari open play, tapi setelah itu praktis kita tidak bisa lagi mencetak gol dari open play di babak pertandingan-pertandingan kompetitif ya. Contoh ketika Hmm. menghadapi China kita hanya bisa mendapatkan gol memang dari Ole Romani lagi, tapi dari titik putih penalti. Lalu ketika berhadapan dengan Arab Saudi di laga pertama ronde 4 ini juga kita lagi-lagi mencetak gol dari titik putih saja lewat eksekusi dari Kevin Dix. Jadi menurut saya dari open play kita sudah dominan, kita sudah bisa tampil Hmm. dominan, tapi end product itu sebenarnya masih banyak kekurangan dan saya rasa itu menjadi hal yang tanggung ya di era Patrick Kluivert. Kita bisa dominan, tapi kita tidak bisa menyelesaikan peluangnya yang sudah kita ciptakan tersebut. That's my point. Dan itu sangat terlihat pada saat kemarin di putaran keempat ya saat melawan Arab Saudi dan juga Irak. Betul. Ball position kita juga sangat luar biasa begitu, tapi lagi-lagi kita tidak bisa Yep. meraih kemenangan begitu. Nah, pertanyaan saya begini, Mas Rizal, di era Kluivert ini hal apa yang membuat Patrick Kluivert ini gagal begitu? Bisa dikatakan gagal meracik atau menciptakan sebuah Yeah. game permainan yang baik, yang cantik begitu untuk timnas. Saya rasa hal yang membuat dia gagal dalam meracik-racikan squad ini ya, dari tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada lini belakang mereka ya. Saya rasa ini terbukti ketika pertandingan menghadapi Arab Saudi itu keputusan yang cukup fatal menurut saya dengan menempatkan bermain intensinya sudah jelas bermain dengan sistem 4 back tapi menempatkan pemain di posisi back kanan adalah pemain yang sebenarnya posisi terbaiknya bukan di situ gitu. Kalaupun mau ditampilkan sebagai back kanan mungkin lebih cocok dengan sistem 3 back dengan memainkan Sayuri sebagai posisi back sayap lebih tepatnya, tapi diterjunkan atau diceburkan di posisi 4 back dan dia sebagai back kanan murni, itu menurut saya keputusan yang cukup janggal dilakukan oleh Patrick Kluivert dan alhasil banyak gol kita yang bersarang ke gawang itu berasal dari kesalahan dari posisi back kanan. Apakah itu salah dari Jakob Sayuri? Saya rasa berat juga apabila kita salahkan ke seorang pemain yang notabene diceburkan ke posisi yang sama sekali nggak terlalu familiar bagi dia. Jadi menurut saya itu salah satu kesalahan yang sempat dilakukan oleh Patrick Kluivert dan kesalahan di level pertandingan seperti itu menurut saya fatal hukumnya, Mas. Nah, ini lebih ke arah wrong decision, keputusan yang salah atau sebenarnya terlalu banyak ingin eksperimen nih si Patrick Kluivert ini? Ya, itu salah satu aspek yang terjadi juga ya dari segi eksperimen, sedangkan eksperimen yang kita lakukan itu bermodalkan kemenangan menghadapi Taipei dan juga hasil imbang menghadapi Lebanon yang menurut saya itu sama sekali tidak bisa dijadikan benchmark dalam menghadapi pertandingan menghadapi Arab Saudi maupun Irak ya, tim yang jauh lebih berpengalaman dan itu sama sekali tidak bisa kita replika gitu penampilan ketika berhadapan dengan Taipei maupun pertandingan menghadapi Lebanon. Pertandingan menghadapi Lebanon sekalipun ketika kita dominan masalahnya masih sama, kita masih sulit untuk bisa menciptakan gol dari open play. Jadi saya rasa faktor false ini ya istilahnya false sense of security mungkin ya dengan menurunkan formasi dan juga pendekatan yang sama ketika pertandingan uji coba di September ke pertandingan ronde 4 itu menurut saya sebuah blunder dan sesuatu yang harus dibayar mahal dengan gagalnya kita tampil di Piala Dunia 2026 berkat dari eksperimen yang gagal tersebut. Oke. Sekarang sepeninggalan Patrick Kluivert dan jajarannya begitu. Menurut Mas Rizal, apa yang menjadi PR terbesar timnas kita ke depan? Tentunya mencari pengganti Patrick Kluivert ya, tapi menurut saya dari segi timeline ini cukup ideal Mas Reno ya. Bagaimana di tahun 2026 praktis kita jarak untuk menuju turnamen besar, contoh seperti AFF ya, itu masih ada jarak waktu gap yang cukup panjang gitu. Kita masih menuju 6 bulan lagi ke turnamen terdekat. Kita berbicara level senior dulu ya, jadi masih 6 bulan, sedangkan untuk Piala Asia itu masih awal 2027. Jadi bisa dikatakan untuk mencari pengganti Patrick Kluivert ini kita punya waktu yang cukup banyak gitu. Kita bersahabat dengan waktu saat ini dan saya rasa pemilihan pelatih selanjutnya harus berkaitan dengan pendekatan by data ya. Ini by data harus dilakukan dan memilih kriteria pelatih yang memiliki CV pengalaman yang jauh lebih baik ketimbang Kluivert. Karena saya rasa dengan segala hormat pengalaman Kluivert menangani timnas Curaçao tidak cukup dijadikan acuan untuk menangani timnas seperti Indonesia ya. Karena ini tim yang sama sekali berbeda dan saya rasa itu
lihat jelas sekali bagaimana kekurang pengalaman dari seorang Patrick Kluivert kelihatan di ronde 4 ini. Jadi saya rasa langkah ke depannya kita harus dengan jeli, dengan cermat juga untuk memilih pelatih by data, dan beruntungnya ini info yang berkembang juga direktur teknik kita juga sepertinya akan stay ya. Alexander Hmm. Zwift ini akan stay, dan di negara-negara lain sepertinya umumnya atau lumrahnya itu kan mencari pelatih dulu, mencari direktur teknik dulu, baru Mhm. mencari pelatih ya kan. Tapi Ya. kondisi yang terjadi di kita di tahun ini adalah kita mencari pelatih dulu, lalu direktur tekniknya menyusul. Jadi menurut saya salah satu kekeliruan yang terjadi di tahun ini adalah kita lebih dulu memilih pelatih ketimbang direktur tekniknya. Sedangkan saya yakin untuk Hmm. kondisi yang sekarang dengan ada pertimbangan dari sang direktur teknik yaitu Alexander Zwirs, untuk kedepannya kita akan lebih jeli dan juga lebih cermat dalam pemilihan pelatih dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi saya rasa ini poin yang krusial bagi saya, Mas Reno. Oke, secara tahapan sebetulnya kalau kondisi yang sekarang sudah better daripada sebelumnya, sudah ada direktur tekniknya sendiri Iya, begitu. Pelatihnya nantilah masih betul. dicari. Nah, sebelum Ya, menuju ke nama kira-kira siapa yang layak untuk menggantikan Kluivert begitu ya. Ini kan kita kan namanya menganalisis saja. ya, Ya, iseng-iseng berhadiah kan gitu kan ya Mas betul. Rizal ya. Nah, tapi saya ingin tahu Betul sekali. karakter pelatih kayak apa yang cocok banget nih buat ngelatih timnas di Hmm. kondisi yang saat ini. Iya, saya rasa ini cukup tricky ya, mengingat apabila kita berkaca dari pemain-pemain kita, apabila kita ingin pelatih yang mengenal budaya Asia, sedangkan pemain-pemain kita yang tampil di Asia juga bisa dikatakan minim gitu, karena banyak yang berkarir di Eropa juga. Jadi ini posisi yang Hmm. cukup tricky bagi saya, cukup menantang bagi Alexander Zviers untuk memilih pelatih nantinya. Jadi saya rasa yang lebih penting ketimbang kesamaan budaya atau kemudahan dalam menjalankan komunikasi, saya rasa pelatih yang berpengalaman jauh lebih penting di situasi saat ini ya. Jadi Hmm. kriterianya pelatih yang berpengalaman, pernah menangani tim nasional, menurut saya itu salah satu poin kunci, dan pelatih yang memiliki rekam jejak pernah memenangi ruang ganti. Menurut saya ini ruang ganti kita kondisinya sangat beragam ya Mas Reno ya, dengan berbagai Hmm, macam hmm, latar hmm, hmm. belakang, dan saya rasa pelatih yang berpengalaman dan punya pengalaman memenangkan ruang ganti itu akan menjadi titik krusial bagi kita dalam memilih pengganti dari PT Kluivert. Oke, berpengalaman, kemudian pernah melatih timnas dan bisa memenangkan ruang Yap, ganti. Kalau dari tiga kriteria betul. ini, baru nih saya menuju ke nama Iya. nih. Kira-kira siapa? Boleh. Diusulkan siapa nih, Mas Riza mengusulkan siapa? Mengusulkan boleh-boleh saja kan? Iya. Kalau Hmm, hmm, untuk nama yang menarik, saya rasa pelatih yang sebenarnya kalau kata orang ada tapi nggak Asia-Asia banget ya, yaitu negara dari Uzbekistan. Kita hmm, ada hmm, pelatih itu namanya Timur Kapadze. Kebetulan ini pelatih yang mengalahkan kita juga di level 2-3 ketika Piala Asia tahun lalu ya, untuk hmm, mengalahkan hmm. Coach Sinteyong, dan sekarang itu posisinya diberhentikan dari posisi pelatih kepala di Uzbekistan, tapi bukan diberhentikan secara total, tapi digeser posisinya ke asisten pelatih. Dan saya rasa ini satu nama yang menarik, karena saya lihat dari kemarin juga nama ini berkembang di media sosial ya. Salah satu di Hmm, hmm. stasiun TV lain juga mengatakan nama Timur Tepatnya menjadi salah satu kandidat. Jadi saya rasa itu favorit saya sih Mas Reno ya. Apabila kita mencari pelatih, karena Timur Tepatnya terbukti pelatih pertama yang bisa meloloskan Uzbekistan ke babak Piala Dunia. Jadi saya rasa ini pelatih yang menarik perhatian saya. Dia pernah menangani tim nasional, dia tahu persis bagaimana cara mengelola ruang ganti, dan dia punya pengalaman melatih di kelompok umur. Persis Hmm, seperti yang kita butuhkan gitu. Pelatih senior tapi bisa kental pengenalannya ke level kelompok umur. Dan saya ingin menambahkan soal hmm, direktur hmm. teknik kita ya. Boleh. Alexander Swiss ini kan mantan direktur teknik dari Jordania. Jordan ini juga baru pertama kali lolos ke Piala Dunia, dan ini tidak lepas dari pengalaman Alexander Swiss ketika memilih pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Di mana dia lebih mendekatkan pendekatan budaya pada saat itu untuk memilih pelatih bagi Jordan. Dan Jordan sendiri apabila kita ingin benchmark, kita bisa contoh Jordan Mas Reno, karena saat itu mereka bersama Alexander Swiss juga pernah terlibat dalam siklus pergantian pelatih berulang-ulang gitu. Mereka sempat Hmm. melirik pelatih dari Eropa, tapi ternyata terbukti tidak cocok pelatih dari Eropa, dan dia lebih mendekati pendekatan baik budaya. Dan ternyata itu cocok dan bisa mengangkat mereka lolos akhirnya ke Piala Dunia. Jadi saya rasa benchmark sudah ada contoh seperti Jordan dengan direktur teknik yang sama dengan kita, yaitu Alexander Zviers, dan bisa saja pendekatan-pendekatan seperti itu terjadi lagi apabila nakoda kita Alexander Zviers seperti itu.
Oke, baik. Sekali lagi ini sifatnya usulan, semoga didengar begitu ya oleh PSSI. Karena Betul. bagaimanapun ini muaranya adalah demi kebaikan dari tim nasional Indonesia kita. Timnas. Terima kasih Mas Rizal Pahlevi sudah Ya, berdiskusi, sudah ngasih sudut pandang setelah Patrick Kluivert out. Ini kita nantikan gimana langkah-langkah ke depan yang akan diambil oleh pihak siap. PSSI. Terima kasih Mas Rizal. Selamat siang. Terima kasih Mas Reno. Selamat siang.